Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bertemu dalam ruang virtual ya, dalam ruang virtual dalam rangka sosialisasi pelaksanaan uji komprehensif. Sebelum kita mulai, kita masih menunggu masuk dari Kaprodi ya dan Pak Ketua. Namun sebelum itu saya minta rekan-rekan itu bisa mengisi link kehadiran ya, yang saya sertakan di chat ya, di chat grup itu ada link kehadiran dan itu bisa diisi oleh rekan-rekan semua ya, untuk mengisi kehadiran dulu. Silakan diisi ya rekan-rekan semua. Di chat itu ada link kehadiran untuk diisi terlebih dahulu. Saya izin beberapa menit untuk agar ketua dan Kaprodi ini sudah siap. Terima kasih ya. Saya izin sebentar. Sambil menunggu kehadiran Kaprodi di kelas kita ini, teman-teman di chat itu ada cek lembar komprehensif ya, dan juga ada tahdir. Tahdir itu nanti tolong diisi karena saya nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan terkait dengan uji komprehensif. Selamat datang Pak Supri, Kaprodi PAI, Institut Sirajul Falah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Supri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya terima kasih atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wa salatu wassalam ala rasulillah ajmain. Ya, di sholat tinggi dia sejumlah dalam hal ini Bapak Kaimuddin MSI. Insya Allah lagi beliau akan hadir dalam pertemuan kali ini. Yang saya hormati Buket 1 bidang akademik Bapak Dr. Edi MPDI yang sekaligus dalam kegiatan uji komprehensif ini ya, yang akan mengarahkan ataupun yang akan memimpin dalam rangka proses uji komprehensif serta pelaksanaannya. Dan yang saya hormati pula para bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi semester 8 ya, semester 8C ini yang alhamdulillah tercatat kurang lebih ada sekitar 40 orang ya di kelas C ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat pada para bapak ibu yang akan mengikuti ujian komprehensif yang insya Allah akan diadakan pada hari Jumat ya, tanggal 23 Februari tahun 2024. Ya, adapun teknis dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua uji komprehensif atau Buket 1 bidang akademik. Yang selanjutnya mungkin sedikit dari saya sebagai Kaprodi ya, supaya untuk bersinergi
pada semuanya dalam rangka mensukseskan atau melancarkan ya agenda-agenda akhir dari semester 8 ini atau semester akhir ini, baik itu uji komprehensif maupun nanti sidang munakosah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret ya, tahun 2024. Nah tentunya ini kalau nggak salah sebelum Ramadan ya, insya Allah mudah-mudahan akan kita gelar tanggal 6 Maret. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu ya, hal-hal yang perlu dilalui ya, baik itu uji komprehensif maupun sidang munakosah ya, diharapkan sinerginya ya, terlebih lagi antusiasme kepada Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri dalam ujian komprehensif ya, yang dibuka pada tanggal 21 22 ya, maaf 20 21 kalau nggak salah ya. Nanti langsung saja dikomunikasikan dengan pihak yang mengatasi itu atau mendaftarkan itu, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu, ini uji komprehensif ini merupakan jenjang awal untuk melangkah salah satunya ke munakosah. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada yang lainnya yang mungkin tidak berkesempatan hadir di dalam kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan uji komprehensif ini ya tepat pada waktunya, sehingga nanti dalam rangka menghadapi munakosah kita ada dalam kelancaran dan lain sebagainya, seperti itu. Ya tentunya di samping itu juga perlu diproses bimbingan-bimbingan uji komprehensif bimbing skripsinya ya, dan adapun nanti seminggu ini mungkin difokuskan kepada persiapan uji komprehensif. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti mungkin cara gamblang dan jelasnya baik berkaitan dengan pendaftaran ataupun berkaitan dengan pola uji komprehensif, insya Allah akan disampaikan oleh Puket 1 bidang akademik atau selaku panitia pelaksana atau ketua pelaksana dari uji komprehensif ini. Terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup sekian dulu ya. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Prodi yang telah memberikan arahan terkait pelaksanaan uji komprehensif. Selanjutnya ada kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ceritalah, Pak Kaimuddin MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Edi, saya hanya sedikit aja ya. Saya sih kan ya nanti teknis dan lain sebagainya saya Pak Dr. Edi. Saya cuma mengingatkan teman-teman bahwa memang waktunya udah sangat dekat nih. Jadi skripsinya harus udah rapi ya semuanya. Nah termasuk nanti sebelum sidang ya pembiayaannya ya udah harus beres semuanya, diusahakanlah sebisa mungkin beres ya semuanya gitu ya. Ya saya pesannya itu aja sebenarnya ya. Kalau hal-hal lain nanti bisa disampaikan oleh Pak Dr. Edi. Nah terkait bimbingan dan lain sebagainya mungkin yang bimbingan dengan saya dengan Pak Supriyatin nanti bisa juga dikomunikasikan lagi ya. Mungkin itu Pak Dr. Edi ya. Makasih semuanya ya, harus semangat ini. Harus selesai gitu, ya. Mungkin itu Pak Dr. Edi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan arahan. Teman-teman sekalian, saya harap untuk bisa mengisi kehadiran, tapi kehadirannya itu di awal itu tidak menggunakan email ya. Saya minta diisi kembali. Kalau tidak bisa mungkin nanti saya akan memberikan link khusus lagi untuk kehadiran, tapi yang sudah mengisi ya alhamdulillah. Kami kalau bisa mengisi lagi karena memang yang kita perlukan adalah email ya, berbasis email untuk melaksanakan ujian yang berbasis online nanti.
teman sekalian, kita bisa melihat link yang sudah saya sampaikan di kelas tentang lembar komprehensif ya. Tentang lembar uji komprehensif itu ada linknya yang sudah saya berikan di komentar kelas atau apa namanya chat kelas ya. Nah, sekarang kita coba lihat di Oke, sebentar lo ya, saya akan lihat dulu. Ini ya, ini ada komprehensif. Nanti silakan klik di sini. Ada kisi-kisi dan penilaian. Nah, kita tunggu sampai terbuka dulu. Apakah layar saya ini bisa terlihat? Terlihat Pak Dokter. Lihat ya. Nah, di sini ada dua file. Yang pertama ada kisi-kisi komprehensif. Yang kedua ada lembar penilaian uji komprehensif. Kalau pelaksanaan uji komprehensif ini bersifat offline, maka kedua-duanya ini harus di print out oleh mahasiswa. Yang pertama, kisi-kisi komprehensif itu agar dipelajari terlebih dahulu oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian lembar penilaian uji komprehensifnya ini dibawa oleh rekan-rekan mahasiswa pada saat ujian, sehingga penilaian yang dilakukan oleh dosen penguji itu tidak lepas dari lembar penilaian ini. Nah, karena ini sifatnya online, maka nanti lembar penilaian akan saya berikan kepada mahasiswa melalui email. Nah, karena itu pentingnya mengisi daftar hadir berbasis pada email, yang berbasis Gmail. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan uji komprehensif itu apa? Uji komprehensif secara bahasa komprehensif itu bermakna menyeluruh. Ya, jadi uji komprehensif itu adalah uji yang menyeluruh yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau dalam hal ini adalah prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang sudah didapat oleh mahasiswa terkait dengan ujian-ujian atau pemahaman-pemahaman keilmuan yang sudah dipelajari mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir. Yang keduanya, bahwa uji komprehensif ini merupakan salah satu syarat untuk dilakukan uji skripsi atau munaqosyah. Karena itu, uji komprehensif ini bersifat wajib dan harus diikuti oleh semua mahasiswa yang akan melakukan sidang munaqosyah. Nah, dalam uji komprehensif ini bisa juga kita sebut sebagai uji pengendali mutu, ya, di mana ada beberapa standar yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi kisi-kisinya ini kami sampaikan ya. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar keislaman. Rumpun keilmuannya adalah Islamic Studies atau studi keislaman. Nah, materi pokok yang ditanyakan oleh penguji adalah terkait dengan studi Al-Quran, hadis, tentang ilmu pendidikan dasar. Yang kedua, tentang fikih atau usul fikih. Dan yang ketiga adalah tentang ilmu pendidikan Islam. Nah, indikator yang diharapkan dalam uji ini adalah mampu menulis dan membaca serta hafal surah-surah pendek
atau juz amma atau juz 30 atau ayat-ayat pilihan. Yang kedua, menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam, terutama tentang perkembangan anak dan kewajiban mencari ilmu atau menuntut ilmu. Nah, ini adalah pengetahuan dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa terkait dengan ayat atau hadis pendidikan. Jangan sampai mahasiswa tidak memahami atau tidak mengetahui ayat atau hadis pendidikan yang terkait dengan disiplin ilmu yang selama ini dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah mampu menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, haji, serta berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas. Dan kemudian yang keempat adalah mampu menjelaskan tentang aliran-aliran dan tokoh pendidikan Islam. Jadi teman-teman juga harus memahami dan membaca, memahami dalam pengertian memiliki literasi tentang aliran-aliran dan tokoh-tokoh dalam pendidikan Islam. Itu yang pertama ya. Yang keduanya adalah tentang memiliki pengetahuan ilmu pendidikan dan pembelajaran. Nah, ilmu pendidikan atau pedagogik dan pembelajaran. Nah, kemudian materi pokok yang akan diujikan tentang konsep dasar pendidikan. Kemudian yang keduanya tentang perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga tentang aliran pendidikan, teori belajar, aliran filsafat pendidikan, pembelajaran, dan dapat mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah memahami penyusunan silabus, rencana pembelajaran, dan yang kelima adalah memahami evaluasi pembelajaran. Nah, terkait dengan item yang kedua ini, tentang memiliki pengetahuan ilmu pendidikan dan pembelajaran, tentunya diharapkan rekan-rekan ini harus sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran PAI. Jika yang diambil adalah sekolah, maka cukup dengan mata pelajaran PAI untuk silabus dan rencana pembelajaran atau istilah yang sama dengan ini ya, karena ke dalam kurikulum Merdeka namanya agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya maknanya adalah sama. Jadi sudah menyiapkan silabus atau RPP mata pelajaran PAI ya. Kalau di sekolah PAI, kalau di madrasah itu bisa Al-Quran hadis, akidah akhlak, SKI atau sejarah kebudayaan Islam, dan satu lagi adalah fikih. Ya, paling tidak sudah memiliki silabus RPP itu. Boleh dianjurkan dari tingkat MTS ya sampai dengan MA atau SMP SMA atau SMP SMK ataupun juga MI. Karena di madrasah ibtidaiyah itu tetap guru PAI masih memiliki peranan yang penting dan sangat dianjurkan juga untuk memegang salah satu mata pelajaran PAI. Nah, kemudian kemampuan yang diharapkan itu mahasiswa mampu mengidentifikasi hakikat dan prinsip-prinsip pembelajaran di SMP, MTS, SMK, SMA atau MA. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan peserta didik siswa SMP, MTS, SMA, SMK atau MA. Yang ketiga, mengidentifikasi teori, model, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Kemudian
menunjukkan kemampuan keterampilan mengajar yang profesional. Nah, maka kalau yang kelima ini karena ini sifatnya online, sangat memungkinkan untuk saudara membuat rekaman terkait dengan pembelajaran yang saudara ajarkan di kelas ya. Kira-kira bagaimana kemampuan mengajar saudara di kelas ini terkait dengan poin nomor 5. Yang keenam adalah memahami penilaian hasil belajar peserta didik. Apa itu makna evaluasi? Untuk apa itu evaluasi? Apa manfaat dari evaluasi? Dan apa yang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi? Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga itu ujian terkait dengan menguasai keilmuan baik SMP, MTS, SMA, SMK, atau MA, pendidikan agama Islam yang meliputi keislaman, fikih, Quran hadis, SKI, dan akidah akhlak. Nah, keilmuan SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA, pendidikan agama yang meliputi keislaman, fikih, Quran hadis, SKI, akidah akhlak. Jadi nanti ada kemampuan yang ditanyakan, apa sih substansi dari mata pelajaran keislaman tersebut. Ada Quran hadis, apa tujuan mata pelajaran Quran hadis, apa tujuan mata pelajaran fikih, apa tujuan mata pelajaran SKI, kemudian apa keterkaitan juga dengan tujuan dari mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian mengapa bahasa Arab itu tidak dimasukkan ke dalam rumpun PAI. Nah, ini juga harus dipahami betul oleh teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian yang diharapkan adalah mahasiswa itu mampu mendeskripsikan konsep keilmuan di SMA, SMK, MA, SMP atau MTS, mendeskripsikan konsep dasar ilmu keislaman, fikih, Quran hadis, SKI, dan akidah akhlak. Dan yang ketiganya menganalisis teori konsep yang terdapat dalam keilmuan keislaman tersebut. Nah, selanjutnya ketiga aspek dari kisi-kisi ini tentunya nanti saudara akan dihadapkan kepada penguji. Karena ini bersifat online, maka satu mahasiswa ini berhadapan dengan satu dosen dengan pertanyaan-pertanyaan dosen terkait dengan konfirmasi terhadap pengetahuan yang ada dalam kisi-kisi ini. Nah, kemudian juga saudara harus juga memahami dari lembar penilaian ini. Nah, lembar penilaian ini nanti akan dibuat secara online berbasis dengan email, di mana mahasiswa bisa melihat nilai yang diberikan oleh dosen, tapi tidak bisa mengedit. Sementara dosen nanti dengan emailnya diharapkan bisa memberikan nilai-nilai yang terkait dengan uji komprehensif ini. Nah, kemudian nilai yang diberikan di sini di sebelah kanan itu sudah ada skor maksimal yang harus diperoleh teman-teman mahasiswa dalam ujian komprehensif ini dengan total nilai itu adalah 46. Jadi skor nilainya adalah 46. Masing-masing item ini ada penilaian yang diberikan oleh dosen, di mana rentang nilai yang poin 1 ini adalah 0 sampai 4. Artinya rentang nilainya 0 sampai 4. Nah, skor perolehan yang diberikan oleh dosen adalah skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Nanti diharapkan teman-teman mahasiswa itu memiliki nilai paling rendah adalah B. Kalau nilainya C, maka dianjurkan untuk mengulang. Ya, jadi nilainya itu maksimal adalah
mohon maaf, minimal adalah B, rentangnya 75 sampai 85. Kalau nilainya C, kita harap kepada mahasiswa itu di mana poin-poin yang kurangnya agar dilakukan ujian ulang sehingga nilainya memenuhi standar untuk mendapat nilai B. Nah, ini nanti kita akan buatkan file sebanyak jumlah mahasiswa, di mana mahasiswa yang sudah mengirimkan emailnya itu nanti akan disetting bisa melihat ini ya, bisa melihat masing-masing nilai ini, atau juga mungkin nanti sebenarnya ini bisa di-download ya oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, nanti setelah nilai di print out, kemudian ditandatangani oleh penguji, dan ini menjadikan dokumentasi dirangkap dua, yang satu nanti bisa diberikan ke bagian administrasi di sini, yang satu lagi nanti bisa diberikan ke mahasiswa sebagai tanda lulus dalam melaksanakan uji komprehensif. Nah, itu saja mungkin ya rekan-rekan terkait dengan sosialisasi uji komprehensif yang dilakukan pada sore hari ini terkait dengan hal-hal yang kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan di sini ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita pada kali ini. Bagi yang belum mengisi kehadiran, harap mengisi kehadiran, ataupun mungkin ada yang sudah tapi tidak menggunakan email, bisa konfirmasi lagi untuk mengisi nama, NIM, dan emailnya. Ya, terima kasih. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Ya, ini ada 19 ya, 19 orang yang bisa bergabung. Silakan Pak Burhan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kisi-kisinya tadi bisa diambil di mana, Pak ya? Oh, kisi-kisinya itu saya sudah berikan di chat kelas. Di chat kelas itu ada cek lembar komprehensif. Nah, nanti itu bisa dilihat, atau mungkin nanti saya berikan di WA. Di WA ini kelas B, ya saya berikan ya. Nanti teman-teman bisa klik dan bisa melihat visi tersebut. Namun kalau teman-teman sudah mengklik kehadiran yang menyertakan emailnya, nanti cek saja di emailnya. Saya akan berbagi file, teman-teman nanti bisa melihat file tersebut untuk dijadikan sebagai lembar penelitian pada pelaksanaan ujian MUKOSA yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, karena itu nanti silakan cek emailnya ya beberapa hari sebelum hari Jumat itu untuk dipastikan bisa melihat lembar penelitian yang telah diuji oleh dosen. Itu ya Pak ya, Burhan? Iya Pak. Untuk link classroom-nya sudah ada Pak? Kalau link classroom kita tidak menggunakan link classroom, tapi nanti menggunakan informasi dari WA saja, WA grup, ataupun nanti kalau diperlukan kita akan buat untuk kelas uji komprehensif. Nah, langkah baiknya saya langsung buatkan saja ya. Kelas uji komprehensif, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi di kelas. Ya, oke Pak. Paham Pak? Ya. Berarti untuk hari ini nggak ada kehadiran Pak ya? Ya, saya akan buatkan sebentar. Saya akan buatkan dulu kelasnya agar nanti teman-teman bisa bergabung di kelas tersebut.
Ya, saya buat sebentar. Nah, saya akan buat dulu kelas uji komprehensif ya. Layar saya bisa terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Terlihat. Jadi teman-teman segera bergabung ya setelah saya buat. Kita buat kelas untuk 8C. Nah, dulu ya. Kita buat kelas, nama kelas uji komprehensif. Uji komprehensif 8C. Uji komprehensif. Saya buat. Nah, ini ya. Kelasnya sudah ada. Nanti silakan saya bagi ini di semester 8. Nah, itu ya. Kelasnya sudah ada di grup. Nanti rekan-rekan bisa langsung bergabung untuk kita memiliki Google Classroom sebagai informasi untuk pelaksanaan uji komprehensif. Ya, silakan bergabung ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau sudah bergabung, nanti bisa kita cek ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Burhan. Cukup ya. Jadi kisi-kisinya sudah ada, instrumen penilaiannya sudah ada, nanti terkait dengan informasi akan disampaikan di Google Classroom. Ya. Oke, cukup. Sampai sini ada ditanyakan lagi? Kalau tidak, cukup sekian. Mungkin ada yang tambahan dari Pak Ketua, Pak Kemudin? Pak Supri, ada tambahan mungkin? Cukup Ya, saya, Pak. Sedikit mungkin ya, untuk teman-teman yang ada di Classroom, alhamdulillah ini ada sekitar 15 lebih ya yang masuk. Pada intinya tolong nanti disampaikan kepada yang lain ya, untuk selalu berproses dalam agenda yang akan kita gelar atau laksanakan, yang tentunya harapan kami ya sinergitas dari teman-teman terhadap agenda-agenda yang sudah dirancang atau direncanakan oleh Sivitas Akademik agar semuanya berjalan dengan lancar, dan terlebih lagi kita semua dapat melaksanakan kegiatan dengan baik seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Supri. Pak Ketua mungkin silakan ada yang disampaikan. Pak Ketua mungkin. Cukup Pak, adik cukup saya. Nah, Oke. Ya, terima kasih Pak. Semangat gitu ya. Itu aja. Oke, sip. Oke ya, terima kasih pada Pak Ketua, Kaprodi, rekan-rekan semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan pada waktunya saudara dapat melaksanakan uji komprehensif secara baik, dan akhirnya juga bisa melaksanakan uji munakosah sebagai akhir dari proses ujian-ujian
dalam Satuan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal-hal yang memang kurang dipahami, bisa ditanyakan, bisa WA saya ataupun yang lainnya terkait dengan uji komprehensif. Terima kasih. Izin kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca subhanakallahumma Terima kasih. Mohon maaf, izin pamit duluan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.